Heyo Samagon, bertemu lagi di Anime Attack. Pada video kali ini kita akan bahas tentang fakta yang mungkin belum kamu ketahui tentang Vinsmoke Sanji alias Koki Mesum. Kalian sudah siap? Oke, mari kita berlayar. Vinsmoke Sanji merupakan koki yang ada pada bajak laut topi jerami. Dia bergabung dengan topi jerami pada saat arc di Baratie. Karakter mesum ini mempunyai bounty 330 juta belly pada saat arc Wano ini berjalan. Kali ini kita akan bahas fakta dari Sanji dari manga dan animenya, maupun fakta yang spesial yang dibuat oleh Oda dalam SBS. Oke, ada berapa banyak fans Sanji yang menonton video ini? Absen di kolom komentar ya. Nah, untuk fans Zoro sudah aku buatkan fakta dari Zoro di sini ya. Cek videonya untuk fans Zoro sekarang juga. Apa saja fakta yang mungkin belum kamu ketahui tentang Sanji ini? Tapi sebelum itu, bantu aku mengembangkan channel ini dengan cara subscribe ya. Oke, mari kita mulai. Berikut ini adalah 10 fakta yang mungkin kalian belum ketahui tentang Vinsmoke Sanji versi Tamagon Pak. 10. Merek rokok dan tinggi badan. Merokok sudah jadi kebiasaan tukang masak di tepi jerami ini. Hampir setiap hari, Sanji selalu terlihat mengisap batang rokok. Apa kalian pernah terpikir merek rokok Sanji itu sebenarnya apa? Oke, aku akan memberitahu kalian sekarang. Tapi, Sanji menggunakan rokok yang berbeda di anime ataupun manga. Di manga, tepatnya pada chapter 284 dan 663, Sanji menggunakan rokok yang bermerek Death. Sedangkan, di anime pada episode 195, terlihat Sanji menggunakan rokok yang bermerek King Ground. Dengan ini, tebakan kalian akan salah jika mengira Sanji pakai Sampurno ataupun Politer, bukan? Melorin. Sanji sering mengucapkan Melorin ketika dia berbicara dengan seorang gadis. Kadang dia memanggil para gadis dengan ucapan tersebut. Apa kalian tidak penasaran dengan arti dari Melorin itu sekarang? Melorin adalah sebuah es krim yang sebenarnya bukan es krim murni karena bisa menggunakan lemak hewan nabati ataupun lemak hewani. Nah, kalau di versi Amerika mesti menggunakan ucapan ini. Selain itu, kata Nami Swan juga digunakan di versi Amerika. Mungkin mengambil Nami Swan untuk angsa, bukan Swan dari Sun seperti pelafalan dari Jepang ya. 8. Golongan darah. Sanji memiliki golongan darah yang unik dan berbeda dengan anggota topi jerami lainnya. Maka dari itu, jika Sanji mimisan melihat cewek cantik atau disentuh oleh cewek, dia akan membahayakan karena golongan darah yang dimilikinya sangat langka dari karakter lainnya. Kemudian, apa golongan darah dari Sanji? Golongan darah dari Sanji adalah S dan RH negatif. RH adalah Rhesus. Ini ada juga di dunia nyata kita. Golongan darah Rhesus negatif menandakan bahwa kalian tidak mempunyai protein atau antigen faktor RH pada permukaan sel darah merah. Sebenarnya ada yang bergolongan darah S di topi jerami, yaitu Usopp dan Robin. Namun, keduanya memiliki Rhesus RH positif, sehingga berbeda dengan Sanji. 7. Inspirasi. Oda memang sering membuat karakternya berdasarkan tokoh dunia nyata yang memang sudah terkenal. Nah, untuk video beberapa karakter di One Piece yang terinspirasi dari dunia nyata, sudah aku buatkan videonya ya teman-teman. Bisa dicek di ikon pojok kanan atas ini, atau cek deskripsi video ini ya. Nah, bagaimana dengan Sanji? Aku beri kalian waktu 5 detik untuk menebak dan jawab di kolom komentar ya, siapakah tokoh yang menjadi inspirasi Sanji di dunia nyata. Kita mulai dari... Banyak penggemar yang salah mengira, mereka berpikir bahwa Oda membuat Sanji berdasarkan Leonardo DiCaprio. Padahal, bukan sama sekali. Menurut Oda, Sanji bukanlah DiCaprio, melainkan aktor Steve Buscemi, terlebih dalam film Reservoir Dogs. Bagaimana, apakah tebakan kalian benar? 6. Prioritas Sanji. Setiap orang pasti punya urutan pemikiran prioritas mereka di kepalanya. Misalkan, kita bisa mengurutkan prioritas pikiran kita mengurutkan seperti mandi, makan, berangkat, istirahat, bermain, dan tidur. Ya, ini seperti sebuah hal yang lebih dahulu kita utamakan. Sanji juga punya urutan prioritas, namun urutannya sangat unik, yang diungkapkan langsung oleh Oda di kolom SBS. Apa pikiran yang diprioritaskan Sanji? Ini adalah urutannya berdasarkan yang paling terpenting menurut dia, yaitu wanita, memasak, Nami Swan, Robin Swan, dan pertemanan. Dia menggunakan masak 2 kali. Apakah pikiran kalian ada yang sama dengan si mesum ini? 5. Asal negara.
Sanji berasal dari negara dengan sejuta rasa, Prancis. Kemampuannya dalam mengolah berbagai masakan layaknya seorang koki restoran bintang 5 mengaitkan Sanji dengan Prancis. Kebanyakan dari jurus tendakan Sanji pun juga dalam bahasa Prancis. Contohnya saja, extra yang berarti cincang tingkat tertinggi, atau feu shot yang artinya tendangan betis. Kecintaannya terhadap wanita juga mengabarkan suasana romantis yang sangat terasa dari negara ini. 4. Prinsip Sanji. Yang paling menjadi ciri khas dari Sanji adalah bahwa dia tidak akan pernah menghajar wanita. Mau itu menendang atau memukulnya, dia benar-benar memegang teguh fakta ini. Jangankan di anime atau manga, dalam game saja, yang memang harusnya pemain bisa menggunakan Sanji untuk menghajar lawannya, Sanji tetap tidak bisa menghajar karakter wanita. Contohnya saja dalam game Pirate Warrior. Jika kamu memilih karakter Sanji dan di dalam game area itu ada musuh wanita, maka akan muncul peringatan bahwa Sanji tidak bisa menghajar wanita itu. Lalu, diberikan pilihan apakah Anda ingin tetap melanjutkan atau mengganti karakter tersebut. Seandainya ada musuh wanita, bagaimana mengatasinya? Kalian bisa menghindari musuh wanita itu. Namun jika tidak bisa, maka kalian harus menggunakan bantuan atau side karakter lain. Bahkan dalam game pun Sanji menerapkan prinsip hidupnya seperti ini. Memang Sanji lelaki yang gentleman. Tiga, pekerjaan dunia nyata. Fakta kali ini muncul di SBS Suluma 76 tentang apa pekerjaan dari Sanji di dunia nyata jika dia tidak menjadi bajak laut. Harusnya Sanji mendapat pekerjaan sebagai koki kan di restoran atau di hotel. Tapi Oda Sensei tidak menjawab seperti itu. Menurut dia, ada pekerjaan lain di dunia nyata yang lebih cocok untuk Sanji. Apakah itu? Menurut Oda, si alis keriting ini lebih cocok sebagai ahli kecantikan. Tidak salah juga sih, karena sudah beberapa kali Sanji mendandani lawan-lawannya agar terlihat lebih menarik. Di antaranya, Sanji pernah membuat Wanze petarung makanan dari CP7 lebih indah. Kalau awalnya Wanze ini mempunyai mata yang bulat konyol, gigi tonggos, dan hidung yang menyeramkan, ditambah dengan wajah tanpa ekspresi. Nah, berkat Sanji, struktur wajahnya berubah menjadi lebih cakep. Sanji juga pernah membuat Duval si topeng besi ini berganti wajah. Dulu, Duval ini punya wajah yang sama persis dengan wajah rekaan yang digunakan dalam poster buronan Sanji. Otomatis, Duval ini sering disangka sebagai Sanji. Oleh karenanya, Sanji mengubah struktur tulangnya menjadi lebih indah dan cakep tentunya. Dua, tanggal lahir dan zodiak. Fakta Sanji yang berikutnya yaitu tanggal lahir dan umurnya saat ini. Sanji lahir pada tanggal 2 Maret, menjadikan Sanji sebagai orang dengan zodiak Pisces. Umurnya sendiri sebelum time skip dia berumur 19 tahun. Dan setelah 2 tahun, dia berumur 21, sama seperti rivalnya sendiri yaitu Zoro. Namun, Sanji lebih tua beberapa bulan. Tentu dari kalian masih belum mengetahui tentang hal ini kan? Satu, nama Sanji. Sanji awalnya tidak ingin diberikan nama Sanji oleh Oda, melainkan nama yang berbeda. Apa itu? Tadinya, Sanji ingin diberikan nama Naruto berdasarkan alisnya yang melengkung. Namun, karena sudah ada tokoh shonen jump lain bernama sama, bahkan menjadi tokoh utamanya, karena itu Oda menggantinya menjadi Sanji. Sanji memiliki Jolly Roger sendiri, seperti halnya kru lainnya. Ini memiliki alis keriting di kanan, garpu, dan pisau untuk tulang bersilang. Topi koki ditempatkan di bagian atas kepalanya. Julukan Sanji, Prince, yang ia gunakan di Alabasta, meramalkan warisan kerajaannya sendiri sebagai pangeran ketiga kerajaan Germa. Sebagai seorang anak, Sanji dipenjara dan dipaksa mengenakan topeng besi. Ini menyerupai kisah manusia dalam topeng besi yang diduga anggota keluarga kerajaan Prancis yang dipenjara dengan cara serupa. Dia, Luffy, dan Usopp mengaku tidak pernah sakit dan karenanya tidak tahu bagaimana rasanya sakit. Sanji berbagi beberapa kesamaan dengan kepala staf revolusi Sabo. Mereka berdua bangsawan berambut pirang yang menolak gaya hidup mereka, dan keluarga baru mereka terancam oleh ayah biologis mereka sendiri. Keduanya juga menggunakan kekuatan berbasis api. Sabo melalui Mera-Mera no-Mi-nya dan Sanji melalui Diable Jambe-nya. Makanan favorit Sanji adalah pasta, makanan laut pedas, dan sejenisnya dengan teh hitam. Makanan yang paling tidak disukai Sanji adalah kocak karena tidak memiliki nilai gizi. Menurut
kalian, siapa yang cocok dilawan Sanji dalam pertarungan akhir di Wano nanti? King, Queen, ataukah Jack? Nah, jika Sanji butuh buah iblis apa yang cocok dimakan oleh Sanji? Tulis jawaban kalian di kolom komentar ya. Dan jangan lupa like-nya jika kalian suka pembahasan ini. Terima kasih sudah menonton. And last word.